Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai uji dua sampel tidak berhubungan. Oke, kita kembali ke soal dulu. Kita lihat soalnya ini. Di soal terakhir dikatakan bahwa sebuah sekolah akan mengkaji metode pembelajaran A dan metode pembelajaran B. Apakah kedua metode ini berbeda atau tidak? Kita akan menganalisis perbedaan tersebut. Jadi di sini sekolah ini tentunya menggunakan dua kelas yang berbeda. Artinya ada dua kelompok yang berbeda dan kedua kelompok ini diterapkan metode pembelajaran yang berbeda pula. Setelah dilakukan pengukuran, ini diperoleh untuk kelas yang menggunakan metode A, ini ada kurang lebih 10 kelas. Kemudian untuk metode B ini ada kelas A ini ada 10 sampel atau 10 orang. Metode B ini ada sekitar 12 orang. Setelah misalkan data yang kita peroleh, kita pindahkan ke lembar kerja Excel, kita ubah bentuknya seperti ini. Untuk metode A kita ubah dalam bentuk ini, untuk metode B seperti ini. Sebelumnya untuk mempermudah nanti kita dalam pengerjaan soal, maka ada beberapa hal yang perlu kita lengkapi untuk tabel ini. Jadi kita harus menentukan ini dulu ya. Oke, kita perlu menentukan rata-rata dan standar deviasi. Ini bukan standar deviasi tapi variance. Perlu kita ketahui bersama bahwa untuk sampel tak berhubungan ini, dua sampel tidak berhubungan, ini analisisnya agak berbeda dengan dua sampel berhubungan maupun uji satu sampel. Kenapa? Karena pada bagian ini kita harus mengkaji dulu varians dari kedua kelompok ini. Apakah variansnya sama ataukah variansnya berbeda? Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah uji varian ya. Jadi kita harus menentukan uji varian. Pertama kita lengkapi tabel ini terlebih dahulu. Pertama kita harus mencari rata-ratanya. Jadi rumusnya adalah average dari kelas pertama. Kemudian ini kita bisa tarik ke bawah karena kosong supaya bisa nanti di copy ya. Average untuk kelas berikutnya kita tarik ke sebelah. Rata-ratanya sudah diperoleh. Sekarang variance rumusnya adalah sama dengan var. Varian dari ini tarik ke bawah aja supaya bisa di copy juga. Kita tarik ke sebelah. Kita gunakan dua angka saja di belakang koma. Seperti ini. Untuk uji variance di sini diperlukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok ini memiliki varians yang sama atau berbeda. Selanjutnya kita bisa gunakan untuk menentukan uji T. Tentunya di sini uji T yang digunakan. Kenapa saya bilang? Karena jumlah sampel ini tidak sampai 30. Kemudian standar deviasi dari populasi tidak diketahui pula, sehingga umumnya kita menggunakan uji T. Baik, untuk uji varians kita menggunakan formula sebagai berikut. Seperti ini. Jadi kita gunakan uji F untuk menentukan sama atau berbedanya varians dari kedua kelompok ini. Jadi untuk menentukan F hitung, ini kita harus menentukan dulu varians besar dan varian kecil. Di sini bisa jadi varian A ini besar dibandingkan varian B ataupun sebaliknya. Namun untuk menentukan F hitung, ini perlu kita selidiki yang mana yang lebih besar nilainya, kemudian yang mana yang lebih kecil. Sekarang untuk kondisi ini, varian kelompok A itu adalah 35 sekian, sementara varian dari B itu adalah 24, sekian. Artinya varian A lebih daripada varian B, sehingga rumus untuk F hitung itu adalah varians dari A dibagi dengan varians dari B. Sehingga ini kita bisa tentukan ini sama dengan 35,07 kita bagi dengan 24,73.
Oke, untuk memperoleh hasilnya kita tulis sama dengan, kita copy dulu ya, ini nilainya. Ini kita tulis sama dengan, kita paste. Oke, hasilnya adalah 1,41 sekian. Setelah ini, nah ini adalah F hitung, tulis dulu ya, F hitung, kita tandai. Oke, setelah itu kita menentukan F tabel. Untuk F tabel ini kita perlu nilai signifikansi berapa, kemudian DF1 berapa, dan DF2 nya berapa. Nah, untuk signifikansi ini kalau tidak disebutkan, itu kita gunakan yang standar, itu 5% ya, atau 0,05. DF1 ini nilainya adalah N1, kita kurangkan 1 atau N besar ya. Ini kebetulan metode A lebih besar, jadi kita gunakan ini sebagai N1. Kalau misalkan sebaliknya, maka kita gunakan metode B sebagai N1. Oke, kalau sebaliknya, tapi ini kebetulan metode A lebih besar daripada metode B variansnya, maka kita gunakan DF1 itu dengan mengacu pada N1 dikurang 1. Artinya DF2 ini nilainya N2 dikurang 1. Ini nilainya berapa? Untuk N1 ini cuma 10 kurang 1, nilainya sama dengan 9. Sementara untuk ini ada 12 responden kurang 1, nilainya sama dengan 11. Oke, sekarang kita tinggal menentukan F tabel. Oke, sama dengan pembahasan sebelumnya. Untuk F tabel ini biasanya kita menggunakan tabel pada buku statistik atau lampiran. Ini kita bisa gunakan Excel untuk mempermudah perhitungan F tabel kita. Rumusnya adalah sama dengan FINV. Oke, FINV, probability ini kita masukkan nilai signifikansi. Oke, 0,05. Degree of freedom 1 atau DF1 itu nilainya 9, DF2 nilainya 11, dan kita balas kurung, kita enter, kita peroleh nilai F tabel sama dengan 2,89. Oke, sekarang kita menentukan kriteria bagaimana jika variannya sama atau bagaimana jika variannya berbeda. Oke, saya sudah mengcopy. Oke, di sini dikatakan jika F hitung kurang dari F tabel, maka varian dianggap sama. Varian tidak sama kalau dia berbeda jika F hitungnya lebih daripada F tabel. Sekarang kita lihat F hitung seperti apa dan F tabelnya seperti apa. F hitung ini kita peroleh ini di atas tadi, F hitung ini sama dengan ini ya, copy saja. F tabelnya sama dengan ini. Oke, di sini diketahui bahwa apa yang diketahui, F hitung ternyata nilainya kurang dari F tabel. Artinya kalau dia kurang, ini dianggap variannya sama. Artinya nanti kita akan menggunakan uji T untuk varian yang sama. Saya perlu tekankan di sini bahwa untuk uji 2 sampel, uji varian sangat diperlukan. Karena apabila misalkan kalian salah mengambil keputusan, maka hasil akhir yang diperoleh juga akan keliru. Seperti itu. Sehingga uji varian ini sangat penting kalian lakukan di tahap awal perhitungan uji statistik 2 sampel tidak berhubungan. Setelah ini kita lakukan, barulah kita menguji hipotesis atau langkah pertama untuk uji 2 sampel tidak berhubungan. Jadi pertama kita membuat hipotesis dulu. Ini baru kita masuk di sini. Seperti apa uji hipotesis, bagaimana bunyi hipotesis dari uji 2 sampel tidak berhubungan, seperti ini. Ya, seperti ini. H0 dikatakan bahwa rata-rata skor pembelajaran metode A sama saja dengan rata-rata skor pembelajaran metode B. Kemudian untuk hipotesis alternatif, rata-rata skor pembelajaran
metode A ini tidak sama dengan rata-rata skor pembelajaran metode B. Artinya untuk A ini tidak ada perbedaan, sementara untuk hipotesis alternatif ini terdapat perbedaan. Sekarang untuk simbolis secara matematis dituliskan seperti ini. Mu1 atau metode pembelajaran 1 itu nilai rata-ratanya sama dengan mu2 atau rata-rata pembelajaran yang kedua atau metode B. Ini untuk hipotesis alternatif dikatakan bahwa rata-rata metode pembelajaran 1 tidak sama dengan rata-rata metode pembelajaran 2. Setelah kita melakukan menuliskan hipotesis, maka langkah berikutnya adalah melakukan uji statistik. Bagaimana ujinya? Kita menggunakan uji T-hitung ataupun menggunakan uji T-tabel nantinya. Oke, bagaimana cara menentukan T-hitung dari permasalahan ini? Ini ada dua formulasinya, tentunya untuk kondisi yang berbeda seperti ini. Oke, seperti ini. Untuk dua populasi atau dua kelompok yang varian sama, kita menggunakan formula ini. T sama dengan rata-rata kelompok 1 dikurangi rata-rata kelompok 2 dibagi dengan akar dari varian gabungan, dikali seper N1 jumlah kelompok 1 sepernya ya, seper jumlah kelompok 2. Kemudian SP ini varian gabungan diperoleh dari ini, N1 dikurang 1 dikali varian 1 ditambah N2 dikurang 1 dikali varian 2. Nah, dibagi dengan DF atau N1 ditambah N2 dikurang 2. Jadi sekarang setelah kita tadi menentukan uji varian, ternyata variannya sama, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus yang di atas ini. Sekiranya variannya berbeda, maka kita gunakan rumus yang ada di bawah ini. Untuk menyelesaikan ini, maka terlebih dahulu kita harus menentukan berapa aspek ya yang perlu kita ketahui. Nah, ini SP itu berapa, nilai rata-ratanya berapa? Kita akan cari terlebih dahulu. Di sini kita perlu mencari berapa varian 1, varian 2, N1, N2, serta berapa SP ataukah varian gabungan keduanya. Untuk varian pertama ini ada pada tabel. Kita copy saja ya dari atas, sama dengan varian 1 itu diperoleh dari tabel di atas tadi. Ini varian 1. Varian 1 atau kelompok A ya. Ini varian 1 saya copy. Varian 2 saya copy ini. Ini jumlahnya. Untuk kelompok 1 tadi jumlahnya 10, sementara kelompok 2 jumlahnya ada 12. Sehingga untuk menentukan nilai dari SP ini kita bisa menggunakan rumus ini, N1 dikurang 1 dan seterusnya. Kita geser dulu ini, kita tulis. Kita buatkan kurung dulu. Ini untuk N1 berarti 10 ya, 10 kurang 1. Kemudian kita kali dengan varian 1. Varian 1 itu nilainya 35,07. Ini ditambah. Ditambah dengan ini kita buat kurung dulu. N2 dikurang 1, jumlah yang kedua berarti 12 kurang 1, nanti hasilnya dikalikan dengan varian 2. Varian 2 nya 24,73. Ini untuk nilai atas ya, nilai pembilang. Kita tutup dulu dengan kurung. Nanti kita bagi dengan ini. Kita buat kurung juga dulu untuk pembaginya. Itu N1, N2, N1 nya 10 ditambah N2 nya 12 dikurang dengan 2. Ini
rumus untuk menentukan SP. Sekarang untuk menentukan nilainya, kita copy dulu semua, copy, terus kita buat sama dengan di paste untuk formula di atas, kita paste. Diperoleh nilai SP itu 29,383. Selanjutnya kita baru bisa menentukan T hitung. Oke, berapa nilai T hitung? Ini bergantung dari rata-rata X1 dan rata-rata X2 serta SP dan jumlahnya. Oke, kita lihat kembali berapa rata-rata X1 dan X2. Kita tulis di mana ya? Kita tulis di sini saja. Harga rata sini X1, di sini X2. Kita tuliskan di sini dulu. Berapa ratanya? Saya bolehkan ya. X1 itu untuk kelompok 1 rata-ratanya ini. Kemudian untuk kelompok 2 rata-ratanya ini. Oke, enter. Kita peroleh nilai rata-rata. Sekarang yang diperlukan untuk menentukan T hitung sudah ketemu semua, tinggal menuliskan formulanya. Oke, kita tulis sama dengan nggak usah sama dengan dulu ya. Rata-rata 1 itu 76,2 dikurang 77. Oke, ini nanti nilainya dibagi dengan, oke, ini akar berarti SQRT, SP nya sudah ada ditemukan tadi, nilainya 29,383. Ini nanti kita kali dengan 1/N1. Oke, 1/10 ditambah 1/12. Oke, seperti ini. Oke, untuk menentukan nilainya kita tinggal copy rumus tadi, kita buat sama dengan, kita paste, peroleh nilai. Nilainya negatif berarti kita harus mutlakkan dulu ya. Jadi kita harus mencari nilai dari mutlak T hitung untuk pengujian nanti. Kita mutlakkan sama dengan ABS, absolutkan nilai ini untuk pengujian hipotesis. Oke. Supaya tidak ada kekeliruan nanti pada saat penghitungan hipotesisnya. Selanjutnya untuk menentukan T hitung sudah ditemukan, berarti kita menentukan T tabel. Wow. Untuk T tabel ini tentunya diperlukan yang namanya nilai signifikansi berapa dan berapa nilai DF-nya. Oke, untuk signifikansi sendiri kita gunakan nilai standar 5% ya, atau 0,05. Di sini untuk DF ini agak berbeda dengan perhitungan sebelumnya. DF untuk T tabel pada dua sampel tidak berhubungan ini memiliki rumus sendiri. Seperti apa rumusnya? Oke, kita lihat. Oke, seperti ini. Jika variannya sama, oke, saya angkat ke sini dulu. Jika variannya sama, maka DF yang kita gunakan adalah N1 ditambah N2 dikurang 2. Namun jika varian berbeda, sekiranya pada perhitungan setelah ini ada kasus yang kalian peroleh bahwa variannya berbeda, maka formulanya agak berbeda seperti ini. Varian 1 dibagi N1, varian 2 dibagi N2 kuadratkan, dibagi dengan ini varian dan perbandingan jumlahnya, kuadratkan, dibagi masing-masing dengan N kurang satunya, terus dijumlahkan seperti itu. Namun untuk kondisi saat ini kita menggunakan DF yang di atas ini. Karena kenapa? Karena varian yang kita uji, varian yang kita peroleh adalah varian yang sama setelah uji varian tadi. Jadi DF di sini kita menggunakan nilai N1 ditambah N2 dikurang 2.
artinya nilainya sama dengan 10 ditambah 12 dikurang 2, ini nilainya sama dengan 20. Oke, sekarang tinggal menentukan T tabelnya. T tabel ini kita gunakan rumus yang biasa ya, sama dengan T I N V. Nah, ini tidak perlu menggunakan T tabel lagi, ini sudah ada. Probabilitasnya 0,05, degree of freedomnya 20. Atas kurung enter. Oke, kita telah memperoleh nilai T tabel. Sekarang tinggal membandingkan. Oke, kita membandingkan. Sebelum membandingkan kita perlu tahu kriteria perbandingannya dulu. Oke, perbandingan ini memiliki kriteria sebagai berikut. Oke, terima H0 jika T hitung mutlaknya kurang dari atau sama dengan T tabel. Sekarang kita lihat berapa nilai T hitung mutlaknya ya. Nah, kemudian berapa nilai T tabelnya. Kita peroleh nilai T hitung mutlak ini. Kita tulis kopi ya sama dengan ini. Kemudian untuk berikutnya T tabelnya ini sama dengan ini. Kita bisa menulis bahwa T hitung ternyata nilainya kurang daripada T tabel. Artinya kalau kondisi ini berlaku, maka H0 diterima. Oke, setelah ini kita tinggal membuat kesimpulan. Bagaimana kesimpulannya? Oke, berdasarkan uji statistik yang dilakukan, oke, diperoleh, tahu ya, bahwa H0 diterima. Ini artinya apa? Artinya kita lihat hipotesis yang dibentuk tadi. Oke, rata-rata skor pembelajaran metode A sama saja dengan rata-rata skor metode pembelajaran B. Jadi kita tulis rata-rata skor pembelajaran metode A ini sama saja dengan rata-rata skor metode pembelajaran B. Ini bisa dikatakan juga atau dengan kata lain tidak ada perbedaan. Oke, rata-rata hasil rata-rata skor ya untuk metode pembelajaran. Tidak ada perbedaan rata-rata atau tidak ada perbedaan rata-rata, atau bisa juga dikatakan tidak ada pengaruh metode pembelajaran terhadap skor rata-rata siswa. Oke, seperti itu bagaimana membuat analisis untuk dua sampel tidak berhubungan, mulai dari bagaimana kita menguji variansnya, bagaimana menguji uji statistik, sampai menentukan kesimpulannya. Oke, jadi seperti itu rangkaian uji statistik dua sampel yang tidak berhubungan. Saya pikir demikian. Jika ada pertanyaan silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Jika kalian merasa video ini bermanfaat silahkan di like dan di share, dan jangan lupa untuk di subscribe ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.